'cause I'm lost in the way you move, the way you feel. One kiss today, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas mengenai makalah. Saya Arya Maulana Abdillah sebagai moderator. Saya Rika Mulyani. Saya Fania Sri Gustiara. Saya Salma Jahra. Saya Asli Herunisa. Saya Aceh Prasad Abdul Robi. Saya Asmi Faujan Akbar. Saya Anang Zainur Rahman. Saya Muhammad Azkan Ejha. Dan kami akan mempresentasikan tugas mengenai makalah. Pengertian makalah, karya tulis ilmiah kerap kali dibuat oleh para akademisi untuk menunjukkan keilmuan yang sedang mereka kaji secara mendalam sesuai dengan bidang masing-masing. Hampir semua akademisi, baik itu yang masih di bangku sekolah maupun perguruan tinggi, mengenal yang namanya makalah. Makalah sendiri biasanya dijadikan sebagai tugas untuk mengembangkan diri. Makalah adalah produk ilmiah yang ditulis oleh seseorang. Menulis sebuah makalah bukanlah hal yang sulit, tapi hanya membutuhkan kejelian untuk melihat situasi dan kondisi untuk digunakan sebagai ide penulisan, dan juga dibutuhkan kemampuan menulis yang baik berdasarkan kaidah penulisan makalah. Fungsi makalah. Beberapa fungsi makalah yakni 1. Untuk melatih penulis agar mampu menyusun karya ilmiah secara benar dan cermat. 2. Memperluas wawasan keilmuan bagi penulisnya. 3. Memberikan sumbangan pemikiran baik berupa konsep teoritis maupun konsep praktis. 4. Memberikan manfaat bagi perkembangan konsep ilmuwan maupun pemecahan masalah. Di sini saya akan menyampaikan tentang cover makalah. Cover merupakan halaman depan atau muka dari suatu makalah, di mana cover makalah berisi mengenai informasi penting. Biasanya contoh cover makalah yaitu berisi nama penulis yang ditulis secara lengkap, logo institusi atau lembaga tempat, dan juga tahun terbit. Satu pendahuluan di dalam struktur makalah ini adalah bagian pokok dari makalah yang menjelaskan mengenai permasalahan yang akan dibahas, di mana dalam bab pendahuluan akan dibagi lagi menjadi 3 poin penting yang menjadi sumber, yakni latar belakang, rumusan masalah, dan juga tujuan penulis. Struktur makalah yang kelima, bab 2 pembahasan. Di bagian ini juga termasuk ke dalam struktur makalah yang menjadi uraian pokok topik di dalam penulisan. Hal itu terjadi karena bab 2 berisi mengenai pembahasan tentang metode penelitian, sasaran penelitian, dan penjabaran mengenai hasil penelitian yang sudah didapatkan, baik itu secara kualitatif atau kuantitatif. Untuk makalah jenis kualitatif, dalam pembahasannya lebih banyak berisi mengenai kajian teoritis yang dibahas menggunakan bahasa sendiri, bukannya hasil mencontek dari sumber lain. Makalah kualitatif datanya bisa didapatkan dari metode wawancara dan metode lainnya yang mendukung pembahasan, sehingga bernilai eksklusif dan berbeda dari makalah lain. Komposisi antara kajian teoritis dan pembahasan seharusnya lebih banyak pembahasannya dibandingkan dengan teorinya, yakni dengan minimal perbandingan 1:2. Apabila mengutip dari teori dalam pembahasan, maka harus memasukkan sumbernya. Hal itu penting supaya menunjukkan informasi yang didapatkan dari makalah yaitu otentik, bukan sembarangan. Apabila data bersifat kuantitatif, maka bisa dibahas dengan cara membuat tabel yang berisi numerik supaya mudah dipahami oleh para pembaca. Bisa juga dibuat grafik ataupun diagram untuk menunjukkan peningkatan ataupun penurunan data dengan variabel tertentu, sehingga mudah untuk dilihat dan dipahami. Kemudian data yang sudah diolah dibahas untuk menjawab masalah yang diajukan. Dari pembahasan tersebut diperoleh landasan teori, ulasan teori yang bisa berupa dukungan atau sanggahan terhadap kajian sebelumnya, hasil penelitian, dan jawaban dari masalah penelitian. Di sini saya akan menerangkan tentang bab penutup. Struktur makalah yang terakhir yaitu penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah makna yang diberikan penulis dari pembahasan yang sudah dibuatnya. Adapun ciri-ciri kesimpulan dalam makalah yaitu berisi makna secara menyeluruh dari isi pembahasan. Kesimpulan bukanlah rangkuman dari isi, namun jawaban dari masalah yang dibahas.
harus sesuai dengan tujuan dan rumusan masalah. Bisa menerangkan apakah jawaban dari masalah itu sesuai dengan hipotesis, ditulis dengan singkat dan jelas. Dapat ditulis menggunakan format poin-poin subbab. Dalam penutup, selanjutnya adalah saran. Saran merupakan masukan dari penulis dan cenderung ditunjukkan untuk pembaca. Para pembaca, tujuan dari saran ini diharapkan supaya pembaca bisa menerapkan secara teoritis atau praktis dalam masyarakat. Saran tersebut didapatkan dari isian dan kesimpulan makalah untuk bisa dikembangkan, ditindaklanjuti, dan berbagai hal yang perlu diperhatikan oleh peneliti selanjutnya. Selain itu, saran juga bisa dipakai untuk membuat kebijakan ataupun instansi yang berkaitan dengan penelitian untuk bisa mengoreksi apabila ada sesuatu yang tidak sesuai dengan peraturan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai daftar pustaka. Daftar pustaka merupakan bagian akhir dari makalah yang berfungsi untuk memberikan informasi tentang sumber-sumber yang menjadi acuan di dalam makalah. Terlebih di bagian bab 2, pembahasan. Halaman daftar pustaka juga dimasukkan ke dalam daftar isi makalah agar pembaca bisa memahami letaknya. Urutan penulisan daftar pustaka harus berdasarkan alfabetis. Biasanya tetap penulisannya dimulai dari nama penulis yang ditulis secara terbalik, lalu diikuti dengan tahun terbit dan judul buku yang mana kata pertamanya ditulis. Menggunakan huruf kapital, kemudian diikuti tempat terbit dan nama penerbit. Dengan adanya daftar pustaka akan memberikan informasi bahwa makalah yang dibuat ditulis berdasarkan penalaran yang logis serta teori yang ilmiah seperti yang sudah diterangkan oleh para ahli dalam buku, situs internet, jurnal ilmiah, dan lainnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut contoh makalahnya. Teman-teman bisa klik link tersebut.